Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim. Kali ini adalah pertanyaan kedua dari saudara Dania Stella Mbauna. Pertanyaannya adalah, ya yang pertama sudah saya jawab mengenai apakah Yesus punya dua roh. Dan sekarang pertanyaannya adalah, jika Romo berkenan, saya juga minta pandangan Romo mengenai Lukas 22 ayat 43 sampai 44. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Tuh bunyinya. Pertanyaannya, apakah malaikat yang menemui Yesus adalah malak Yahweh? Atau itu malaikat sebagai penyaluran ilahi sebagai mediator? Malak Yahweh yang menampakkan diri dalam perjanjian lama itu sekarang berwujud manusia Yesus. Sebab malak Yahweh itu adalah firman, penampakan dari firman. Dari mana kita tahu? Kita baca dulu dalam Keluaran pasalnya yang ketiga, ayatnya 1 sampai 6. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri Malaikat kepadanya. Tuhan, malak Yahweh, menampakkan diri terus Menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. ayat 6. Lagi ia berfirman, Coba ayat 4. ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak. Tadi yang menampakkan di tengah semak duri adalah malak Yahweh. Sekarang dikatakan yang berseru dari tengah semak duri adalah Allah. Berarti malak Yahweh ini adalah penampakan ilahi, teofani, penampakan ilahi yang adalah Kristus sendiri. Kita baca juga di dalam Keluaran pasal yang ke-33, ayatnya yang ke-11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Jadi yang berbicara kepada Musa itu Yahweh atau malak Yahweh. Dan malak Yahweh atau malaikat Tuhan yang menampakkan diri pada Musa ketika ditanya tentang namanya. Kita baca dalam Keluaran 3:14. Coba mulai 12 bacanya. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu, bahwa aku yang mengutus engkau, apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus aku jawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Aku adalah aku. Terus? Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Terus? Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Jadi namanya akulah aku. Ehyeh Asher Ehyeh. Dan dari kata Ehyeh inilah dia memunculkan kata Yahweh. Nah, akulah aku atau Ehyeh Asher Ehyeh ini, kalau bahasa Yunaninya adalah ego eimi, akulah aku adalah aku. Dan Yesus menyebut namanya seperti itu. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Coba perhatikan, ini tidak masuk akal kan? Abraham pada waktu secara sejarah pada waktu Yesus bicara yang ditulis dalam Yohanes 8 ini sudah mati 2000 tahun yang lalu. Yesus baru lahir dan umurnya belum 50 tahun. Bagaimana dia mengatakan bahwa sebelum Abraham jadi,
Berarti dia mengatakan dirinya lebih tua dari Abraham. Nah, tentu saja dia lebih tua. Orang sebelum dunia jadi, Bapa telah mengasihi dia. Dia telah ada bukan berwujud manusia. Sebelum dia lahir menjadi manusia. Jadi wujud manusianya yang kira-kira umur 33 tahun itu wujud inkarnasinya, bukan wujud keberadaannya sebagai firman. Kalau keberadaannya sebagai firman, dia kekal. Dia mendahului dunia. Coba kita baca di dalam Yohanes 17 ayat yang kelima. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi sebelum dunia ada, dia sudah ada di hadirat Bapa dalam kemuliaan. Di hadiratnya di mana? Ternyata kita baca dalam Yohanes 8 dan 42. Di hadirnya di sini artinya di lingkup sekitar Bapa. Di mana itu? Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang Nah, dari kalau Allah." dia keluar dari Allah, berarti dia asalnya dari dalam Allah. Berarti di hadirat Bapa atau di sekitarnya Allah itu, sebelum dunia ada itu, dia di dalamnya Allah. Berarti dia kekal, tidak mungkin makhluk ada di dalamnya Allah. Kalau dia ada di dalamnya Allah, berarti dia mempunyai hakikat yang sama dengan Allah. Dia ilahi, dia kekal. Nah, dari arti ini, kalau begitu, Kristus memang sudah ada menampakkan diri kepada Musa yang namanya adalah akulah aku tadi. Nah, di dalam Yohanes 8 ayat 58 ini dia mengatakan apa? Teruskan 58. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Nah, bahasa aslinya sesungguhnya sebelum Abraham jadi. Jadi kan 2000 tahun yang lalu, sebelum Abraham itu jadi, aku telah ada, dan kata aku telah ada ini bahasa aslinya ego eimi, akulah aku. Sebelum Abraham jadi, sebelum Abraham tercipta, akulah aku. Padahal akulah aku ini, ego eimi ini adalah nama yang diberitakan oleh Malak Yahweh kepada Musa. Berarti Yesus mengaku dirinya sebagai yang menampakkan diri kepada Musa ini, dan sekarang menjadi manusia. Oleh karena itu, Ibrani pasal yang ke-11 ayat 24-26 mengatakan, Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus. Stop. Kristus belum lahir kan zaman Musa? Gimana Alkitab mengatakan Musa menganggap penghinaan karena Kristus? Kristus yang mana? Kristus yang mengatakan dalam Yohanes 8 dan 58, ego eimi, akulah aku, yang sama dengan yang dalam Keluaran pasal yang ke-3 ayat 14 mengatakan akulah aku, itu karena ego eimi dan akulah aku artinya sama. Berarti kalau begitu, Malak Yahweh dalam perjanjian lama itu adalah Kristus sebelum dia jadi manusia. Dan Kristus yang mengatakan akulah aku, itu adalah Malak Yahweh yang sama yang di dalam Keluaran 3 ayat 14 mengatakan akulah aku itu. Jadi kalau begitu tidak mungkinlah malaikat yang menampakkan diri pada waktu Yesus menderita di Taman Getsemani itu Malak Yahweh. Sebab yang sekarang sedang menderita ketakutan tadi adalah Malak Yahweh yang telah menjadi manusia. Nah, kenapa ketakutan? Kok bisa ketakutan? Loh, dia kan jadi manusia. Penderitaannya penderitaan secara manusia. Coba kita baca di dalam Filipi 2. Ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Dia merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi ketika mati di kayu salib, mulai penderitaannya di tanaman Getsemani itu dalam wujud manusia, bukan wujud Allah. Kalau Allah tidak akan ada ketakutan, tapi karena dia manusia yang memikul segala dosa manusia, dia merasakan beban luar biasa, ada rasa takut yang mendalam karena itu.
Jadi jangan keliru ya, kita harus dapat membedakan. Kristus dalam inkarnasinya itu, dia menjalankan semua kodratnya manusia, termasuk rasa takut, lapar, dilahirkan, mati, sakit. Itu dalam keadaan manusia. Matinya pun dalam keadaan manusia. Coba kita baca di dalam Ibrani pasal 2 ayat yang 14 tadi. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Mendapat bagian dalam keadaan manusia itu Supaya oleh kematiannya, jadi mati sebagai apa? Sebagai manusia, dalam keadaan manusia. Dan dia merasakan ngerinya kematian sebagai manusia. Dia merasakan beratnya tanggungan yang ditanggung di dalam menghadapi kematian sebagai manusia. Oleh karena itu, sebagai manusia, dia diizinkan oleh Allah untuk mengalami semua ketakutan tadi, dan Allah mengirimkan malaikatnya, ya malaikat untuk membantu dia, memberi kekuatan supaya dia tetap maju di dalam menanggung kesengsaraan ini di Taman Getsemani. Itu malaikat biasa. Malaikat yang turun memang untuk memberikan, disuruh turun untuk memberikan kekuatan. Tapi kalau berbicara tentang keilahiannya, sebenarnya Yesus mampu saja mengirim malaikat, sepasukan malaikat untuk menyerbu orang-orang yang orang-orang yang menjahati dirinya. Coba kita baca dalam Matius 26. Ketika Petrus mau menghunus pedangnya, mari kita baca ayat 51 sampai 53. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan menatakannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Sebenarnya dia bisa meminta kepada Bapa untuk segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat. Tetapi itu tidak dilakukan karena apa? Ayat 54. Jika begitu, bagaimanakah? Jika aku minta malaikat itu datang 12 pasukan, bagaimana? Teruskan. Bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Harus terjadi demikian. Harus terjadi dia menderita, harus terjadi dia merasa ketakutan, harus menjadi bahwa dia harus rela memikul derita kematian itu. Jadi sebenarnya dalam sisi keilahiannya, dia bisa saja mendatangkan malaikat, tapi dia harus tanggung itu dalam keadaan menanggung di dalam penderitaan yang terdalam dari manusia yang dipikulnya, dia merasakan teror dan horor ini. Oleh karena itu, dia dikuatkan sebagai manusia oleh malaikat yang dikirim oleh Bapaknya untuk menguatkan dia supaya langsung tetap memikul dosa manusia melalui kematiannya itu. Saya kira itulah yang dapat saya berikan, Danias. Kiranya Tuhan berkatimu dan semoga ini bermanfaat. Shalom. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.